Semua nabi itu misinya adalah untuk mengajak orang kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min ahammi tilkal khairat hifdzul mustad'afina fi Makkah minal muslimin. Lan iku setengah saking luwih penting-pentinge mengkono-mengkono kebaikan. Hifdzul mustad'afin utawi njaga ngreksa orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang dianggap lemah. Fi Makkah taun ing Mekah minal muslimin saking wong-wong muslim. Wa haqni dimaihim lan menahan darah-darah mereka artinya supaya tidak tumpah, tidak dipateni mbek wong-wong mau. Likhtilatihim krana kumpule mereka muslimin bil kufari kelawan wong-wong kafir. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu meskipun kelihatannya merugikan, Kanjeng Nabi ketok ngalah dengan kepentingan mereka, tapi belakangan ternyata orang baru terbuka matanya tentang kebijaksanaan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada itu ternyata hal-hal positif itu semuanya untuk orang-orang Islam. Sampai belakangan akhirnya terus wong Mekah itu sing njaluk dibubrah itu. Mergo ya termasuk diantaranya orang-orang mustad'afin di Mekah jadi aman karena ada perjanjian itu. Wa min fawaidihi aidan, lan iku termasuk faedah-faedahe aidan halimane. Faedah itu tadi zalika apa namanya? Perjanjian Hudaybiyah itu. Islamu katsirin min kufari Quraisy, utawi islame wong akeh min kufari Quraisy saking wong kafir-kafir Quraisy. Bikhtilatihim krana kumpule bil muslimina kelawan wong Islam. Jadi apa namanya, sebaliknya karena banyak orang-orang Islam yang apa namanya tertindas di Mekah, adanya Khalfu Hudaybiyah, mereka tidak diusik-usik lagi. Sementara orang-orang kafir karena bertemu terus dengan orang-orang Muslim, karena tidak ada lagi penganiayaan, penindasan karena ada itu perjanjian Hudnah itu. Ya kan akhirnya terus akeh wong-wong kufar Mekah sing terus dadi Islam. Kan gepok tular kok mlebu Islam ora apa kandakno ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora piturute. Terus saya ketarik, banyak yang orang-orang kafir Quraisy mlebu Islam. Wa maji'um ilal Madinah ma'kilil imani wal Islam, lan tekane wong-wong itu kafir Quraisy yang sudah jadi muslim terus pergi ke Madinah. Ma'kilil imani wal Islam, bentengnya iman lan Islam. Wasimaihi minal mukminin, lan krungune wong-wong kafir Quraisy mau minal mukminina sange wong-wong mukmin. Krungu aqwalahu ing dawuh-dawuh Kanjeng Rasul alaihi salatu wasalam. Kan terus dicitani to karo kanca-kancane Islam itu gimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan Kanjeng Nabi, sampaikan kata-kata bijaksanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahkan wa mukjizatihi dzahirah lan mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam az-dzahirah king pertelo. Simahum aqwalahu wa mukjizatihi az-dzahira wa husna siratihi lan baguse perjalanan hidup Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqwalahu mukjizatihi wa husna siratihi wa a'lama nubuwatihil bahirah. Lan tondo-tondo kenabiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bahira sing cemerlang. Dadi nek gak roh ya mripate sing lara. Ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono faedah mimma ja'alahum sing dadekno barang ja'alahum kang dadekna ya ma ing wong-wong kufar Quraisy mau yadkhuluna fi dinillah padha mlebu kabeh ya kufar Quraisy fi dinillah ing dalam agamane Gusti Allah afwajan itu bertrip-trip, trip 1, trip 2, trip 2. Wa alimal muslimuna ba'da zalika lan ngerti terus do ngerti sapa al muslimuna wong Islam ba'da zalika sakwise mengkono-mengkono mau kok ngene jebule gara-gara perjanjian Hudaibiyah yang kita kira kemarin itu mengalahkan kita, ternyata faedahnya banyak sekali. Wa alimal muslimuna ba'da dzika anna saddahum anil bait, setuhune tertahannya mereka muslimun anil bait saking Baitullah fi wujuhihim barujuhim anna saddahum anil bait wa rujuahum wa alimal muslimuna ba'da dzika anna saddahum anil bait wa rujuahum lan baline kan asal usule perjanjian Hudaibiyah itu kemarin itu kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya itu mau umrah ke Mekah itu. Diadang orang-orang kufar tidak boleh masuk. Terus dianakna perjanjian dhisik iku perjanjian Hudaibiyah. Yang isinya kelihatan sekali itu menguntungkan orang kufar Mekah, merugikan orang-orang muslim. Pada pandangan orang-orang muslim pada waktu itu. Terbelakangan ternyata banyak faedah-faedahnya itu yang baru kelihatan. Ba'da dzalika anna saddahum minal bait wa ruju'ahum kana fi dzahiri hatman ana ono apa mengkono-mengkono mau saddahum anil bait ruju'ahum terus ana perjanjian sing ketoke merugikan mereka itu. Mereka baru tahu. Kana fi dzahiri hatman ing dalem lahire hatman suatu kelemahan kekalahan. Wa fil batini lan ing dalem batine izzan ada kemenangan lahum kedue muslimun wa kuwatan lan kekuatan. Fa'adzallallahu dengan sarana itu tadi perjanjian Hudaibiyah fa'adzallal mongko ngasorake sapa Allah taala al musyrikina ing wong-wong musyrik min haitsu aradul izzah saking arahe ngarepake ya musyrikin al izzata ing kemenangan. Wah, seneng-seneng dene wah iki menang kita ini, perjanjiannya sudah begini ini. Ternyata yang terjadi ada azallallahu kayak
wa kuhiruan ditundukkan ya kufar musyrikin min haitsu aradul ghalabah saking arahe kepengin musyrikin al ghalabah ing menang ya ingin menang tapi malah teluk ngantek terus njaluk perjanjian itu dibadarno saja karena ternyata justru merugikan mereka. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemenangan, kejayaan iku lillah, walillahi lan iku kagungane Gusti Allah, al izzatu kejayaan. Wa rasulilang utusane Allah, kagungane utusane Allah, wal mukminin lan wong-wong mukmin, bukan orang-orang musyrik. Bundel kamalu sajaatihi sempurnane keberaniane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sajaatu fadilatun min asmal fadail wa in syi'ta faqul innaha kharisatul fadail wa zaidatu anha kullama yuridu ais ya masaha. Sajaah itu keberanian iku fadilatun suatu keutamaan min asmal fadail saking luweh luhur-luhure pira-pira keutamaan. Wa in syi'ta lamun gelem sira lamun karep sira fakul mengko ngucap sira inna satune sajaah iku kharisatul fadail. Kowe nek gak gelem muni fadilah min asmal fadail kepengin apa bisa mbok arani innaha kharisatul fadail. Sajaah itu adalah penjaga keutamaan-keutamaan. Wa zaidatu anha lan sing ndadaki zaid sing jadi nek ana apa-apa dia yang nolak itu apa ndadake. Nek kharisa itu njogo. Njogo. Zaidah itu nek ngantek penjagaane bobol dia yang nahan. Zaidah itu ndadaki anha sange fadhail. Saka apa ulama yuridu ayah Musa ing sekabehane barang yuridu kang ngarepake ayah masaha ya entong ngepok ya ma ha ing fadail. Kamu mau mengatakan bahwa keberanian itu adalah suatu keutamaan yang paling utama. Fadilah min asmal fadail. Dari fadilah keutamaan yang paling luhur itu saja. Kamu juga bisa mengatakan kalau kamu mau bahwa saja itu adalah penjaga keutamaan-keutamaan. Gara-gara punya keutamaan saja, maka keutamaan-keutamaan yang lain jadi terjaga. Bisa juga mengatakan az-zaid anha ulama yuridu aymas. Jadi kalau ada fadail yang ada yang mau nyentuh fadail yang lain saja yang dadaki. Karena saja itu keberanian itu bisa keberanian material, bisa keberanian moral. Keberanian material ya wani perang, wani gontokan, wani jotosan, wani melawan. Tapi ada keberanian moral. Orang berani maju, itu kan ada keberanian. Kok gelem
Apa itu juga butuh keberanian. Mergo umume wong ku jereh gak wani. Aku nek ngetokno dhuwit sesuk gak iso tuku rokok aku. Ngono iku biasane ngono. Tapi orang berani gak begitu ya. Besok sesuk saiki urusan. Jadi itu nanti fadail apa saja. Mbok goleki keutamaan apa. Itu mau apa? Loman ya, loman. Loman itu keberanian. Memaafkan orang. Itu ya keberanian. Lho ngono, Mas mbok kono kok. Mbok maafno, engko nek dianoni neh, ora apa-apa. Berani ini. Jadi fadail, keutamaan itu dijaga oleh sajaan. Jadi dia termasuk fadail juga, tapi dia yang paling luhur. Asmal fadail. Karena yaitu dia bisa menjaga yang lain. Walaqad khassa rabbuna. Kan teman-teman mengistimewakan sapa rabbuna pangeran kita subhanahu wa ta'ala mengistimewakan ambiya'ahu ing nabi-nabine rabbina alaihi salatu wassalam dengan bil hazi, dengan memberikan bagian al-aufar yang terbanyak min hadhi sajaati, saking iki keberanian. Kamakhtassahum, kaya dene mengistimewakan ya Allah taala ing ambiyaahu min jami'il akhlaqi, saking sekabehane pekerti-pekerti al-fadilati kang utama bi a'dhami nasibin, kelawan sak gede-gedene bagian. Jadi kalau kita lihat nabi-nabi itu, ya, utusan-utusannya Gusti Allah Ta'ala itu, ini bukan berani lagi, beranian yang luar biasa. Semua nabi-nabi utusannya Gusti Allah Ta'ala itu diberi bagian yang banyak sekali dari yang, kalau orang-orang berani itu kira-kira 50, mereka itu bisa 150. Di atas keberanian-keberanian yang biasa itu. Kenapa? Karena mereka kalau tidak berani ya tidak ada dakwah. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh itu sendirian. Sing dukung cuma garwane tok. Di luar itu semuanya orang yang kalau dengar ajakannya marah. Nah, ini gak punya keberanian, Islam. Ketika banyak orang mendustakan apa-apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dalam satu malam. Pulang itu diceritakan kepada Ummu Hani. Ummu Hani itu, oh coba ceritakan ini, jangan kamu ceritakan loh, terus tambah bar iki engko. Kuwatir buat tambah untuk apa? Untuk senjata mereka. Wong mesti gak masuk akal mereka itu. Semalam kok iso ke Masjidil Aqsa terus nuwae ke langit 7 terus balik neh malam itu juga. Padahal ke Masjidil Aqsa itu sendiri itu 1000 kilometer lebih. Numpak unta yang biasa itu saulan miang saulang mulai. Ini semengi. Jangan. Kanjeng Nabi tidak. Saya harus beritahukan. Itu nek gak punya keberanian namanya. Ya sana mesti nek dibuli wong barang ngono iku mergo jeren. Nek pancen bener apa? Buli ya bulion. Jadi para nabi-nabi itu termasuk terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan kelebihan keberanian sebagaimana diberi kelebihan dalam budi pekerti.
pemimpin-pemimpin yang paling baik pun itu di bawah jauh dari nabi-nabi. Apalagi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna mahtasahum bidzalikal qadr alladzi la yusama minas sajaa. Angin pestine ngistimewakan sapa Allah ing anbiya bidzalikal qadr kelawan mengkono-mengkono kadar. Mengkono kadar itu sudah bisa di bahasa Indonesia. Mengkono kadar. Kadar itu kowe tak kayak semene iki kadarmu iki. Apa kadar iki ngono. Takaran, ya takaran. Ikhtasahum bidzalikal qadr. Kelawan mengkono-mengkono takaran allazi la yusama minas saja. Kang ora iso ditandingi minas sajaati sange keberanian. Takaran keberaniane para nabi-nabi itu ndak bisa. Bandingno karo beranine wong-wong apa Gatot Kaca apa sapa. Gagah berani ku sapa? Nah. Jarian ala adatil hakimah. Ali Ikhtasam bidzalikal qadr ala la yusama min saja jarian ala adatihi al hakimah. Sejalan ala adati ngatasé adate ladzi al hakimati king sing wicaksana. Rujukna ning gone Rabbuna ning gone khassa Rabbuna lho. Khassa Rabbuna innama ikhtasahum hum ikhtasa itu juga rujuke ning Rabbina. Jarian ala adati. Jadi sejalan dengan kebiasaane Rabbina al-hakimati sing wicaksana. Kenapa kok para nabi-nabi diberi bagian yang terbesar dalam hal keberaniannya? Yaitu karena itu sama sejalan dengan hikmah yang selalu dilakukan oleh Allah. Annahu idza arada ayyukima mahlukan fi amalin hayya'ahu. Itu kan kebiasaan Gusti Allah, bijaksanaannya. Annahu stune kelakuan idza arada nalikane ngesake sapa Allah ayyukima mahlukan. Yen to jenengake melaksanakan jeneng iku. Mahlukan ing makhluk fi amalin ing dalem suwijining amal hayya'ahu. Mongko nyiapake sapa Rabbuna hu ing makhluk wa a'addahu lan yo nyiapake sapa Rabbuna hu ing makhluk li hadzal amali kedue iki amal. Kowe mesti dikongkon apa? Kowe disiapno mampu kabeh. Itu Gusti Allah. Ora tahu Gusti Allah itu ngongkon kowe ngamal sing kowe ora kuat, mesti ora kuate. Enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Tuhan menghendaki kita itu beribadah kepadanya, maka disiapkanlah kekuatan kita untuk ibadah itu. Tidak ada ibadah ping 350 rakaat enggak. Sesuaikan dengan itu. Wa atahu minal quwwah ma bihi yastati wa yakuma bihi. Iku wis makanya juga itu kebiasaan bijaksana dari Allah Ta'ala itu juga berlaku untuk para utusan-utusan ini, para nabi-nabi itu. Karena nabi-nabi itu diutus untuk dakwah. Menghadapi orang sekian banyaknya yang tidak karu-karuan beda-bedanya. Maka disiapkan juga pribadi yang mampu nanti melaksanakan ini. Jadi disesuaikan. Tidak sama dengan kita. Keberaniannya luar biasa. Ini bayangno Kanjeng Nabi dhewean.
menghadapi kegelapan jahiliyah kayak gitu. Gusti Allah Ta'ala sudah menyiapkan Kanjeng Nabi sedemikian rupa. A'adahu lihadzal amal. Wa atahu minal quwwah, dan memberikan sapa Rabbuna hu ing makhluk minal kuwati nyatane kekuatan, memberikan maing barang bikang iku kantima yastati mampu ya makhluk ayyaku mabi ing yen to jumenengi ya makhluk bi kelawan ma. Lalu Allah Ta'ala Pangeran itu memberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan amal yang diperintahkan itu. Kalau dibalik, itu tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita misalnya, untuk kita ya, karena kita hanya diwajibkan untuk ibadah, sembahyang, semua itu semuanya yang diwajibkan untuk kita itu sesuai dengan kekuatan kita. Sementara nabi-nabi juga begitu, karena dia wajibannya berat sekali, maka diberi kekuatan yang lebih, keberanian yang lebih daripada kita. Wa amalul anbiya illadzi aqamahum ta'ala fihi huwa da'watul khalqi ilal haq. Iki berat. Utawi amale para nabi-nabi alladzi aqamahum sing jenengake hum ing anbiya sapa Allah Ta'ala fihi ing dalem ladzi huwa ya amal ya ladzi amal iku dakwatul khalqi, ngajak makhluk manusa kabeh ilal haqqi marang Gusti Allah Ta'ala. Wa hadhi da'watu taiki dakwah iku la takunu ora ana ya hadhi dakwah illa bi muwajahatin nabi ummatahu. Kejaba kelan menghadapinya nabi ummatahu ing umate nabi bima jaa kelawan barang jaa kang rawuh sapa nabi bi kelawan gawa wa talabau minhum lan muwajahatin nabi ummatahu bima jaa bi wa talabihi lan nupriye nabi minhum saking ummatahu ayyahdau lahu ing yen to tunduk ya ummatahu lahu marang majaa bihi wa yambuzu lan mencampakkan menyingkirkan ya ummatahu ma ing barang hum kang utawi ummatuhu alai ing atase ma nabzan kelawan mencampakkan. Apa para Jawa ini mencampakkan? Buang. Laru ju'a mahu kang ora ana bali ku maujud mahu sartane nabzan ilaihi marang ma abadan selawase. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya ya, itu semua nabi begitu. Semua nabi itu misinya adalah untuk mengajak orang kepada Allah Ta'ala. Dan dakwah itu harus berhadapan-hadapan dengan umat. Mungkin mah ngajak kok gak berhadapan piye? Berhadapan. Tunjukkan Ustaz. Padahal mereka ini yang akan diajak itu sudah mempunyai keyakinan sendiri. Yang patok bangkrong mulai nenek moyangnya. Sampai bayangno itu. Kayak misalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangno kayak apa berarti menghadapi orang yang sudah punya keyakinan begogok nek pangerane iku kudu akeh. Ya ono ya ini duwe sesembahan iku lebih dari 200. Kanjeng Nabi didhawuhi kon ngajak mereka nyembah pangeran siji tok. Mulane tidak kurang dari pamannya sendiri Abdul Uzza alias Abu Lahab misoi pertama. Warepmu dhewe. Pangeran apik-apik akeh kon siji tok ngono. Yo angel.
Loh itu kalau tidak ada keberanian kan terus ya wis ya wis. Sak karep-karepmu ora. Itu. Waman ahabba ay ya'rifa miqdara sajaatil anbiya wallahu a'lam.